Selamat siang semua, semoga kalian dalam keadaan yang berbahagia dan senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baiklah, pada materi bab yang keempat, yaitu tentang perencanaan kegiatan MICE. Dalam perencanaan kegiatan MICE, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dasar perencanaan kegiatan MICE, yang kedua pemilihan destinasi MICE, yang ketiga, pemilihan SDM penyelenggara MICE, dan kemudian perencanaan penyelenggaraan MICE. Yang pertama adalah dasar perencanaan kegiatan MICE itu sendiri. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah lokasi kegiatan MICE, yang kedua, penentuan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan MICE, dan yang ketiga adalah penentuan anggaran. Baiklah, di sini ada lokasi kegiatan MICE. Yang perlu diperhatikan adalah secara aksesibilitas. Nanti para siswa harus memperhatikan yang pertama adalah lokasi apakah dekat dengan bandara atau stasiun atau terminal, di mana nanti ketika akses atau lokasi yang kita pilih itu dekat dengan bandara, stasiun, terminal, maka akan memudahkan bagi tim untuk menjemputnya. Kemudian lokasi juga dekat dengan pusat kota, karena kadang kegiatan MICE tidak lepas dengan yang namanya refreshing, jalan-jalan. Ketika nanti kegiatan MICE sudah selesai, misalnya pagi kita MICE, sore kita bisa, para peserta event bisa jalan-jalan ke pusat kota. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dekat dengan hotel atau penginapan. Jadi penentuan lokasi ini bisa dalam satu hotel atau juga bisa kita mencari lokasi di mana di situ banyak terdapat hotel atau penginapan, sehingga para peserta bisa memilih apakah mau jadi satu dengan hotel tempat penyelenggaraan atau memilih hotel yang lain yang disesuaikan dengan budget para peserta. Selanjutnya adalah lokasi dekat dengan pusat perbelanjaan, karena terkadang para peserta ini membutuhkan sesuatu, misalnya menu makanan yang lain daripada yang disajikan pada saat acara MICE, mereka bisa jajan sendiri, bisa belanja sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lokasi yang dipilih adalah lokasi yang bebas dari kemacetan. Hal ini supaya akses para peserta ataupun beberapa stakeholder yang ikut dalam kegiatan MICE tidak terjebak macet. Selanjutnya adalah lokasi dekat dengan spot wisata. Jadi, pada saat kita melaksanakan MICE, biasanya setelah kegiatan seminar, kegiatan pameran selesai, maka para peserta akan melaksanakan kegiatan wisata. Kemudian lokasi kegiatan MICE di sini juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat lunak ini harus ada sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan kegiatan MICE. Dan perangkat keras di sini antara lain ada auditorium, teater, stadion, gedung pameran, parkir, kelengkapan kesekretariatan, dekorasi, kemudian sistem suaranya seperti apa, sistem pencahayaannya apakah sudah bagus, kemudian para peserta membutuhkan proyektor dan layar untuk memberikan visualisasi yang lebih bagus. Kemudian juga perlu diperhatikan sistem audio dan visual yang bagus serta kelengkapan presentasi pembicara. Kemudian di lokasi kegiatan MICE yang perlu dipertimbangkan adalah dekat bandara, dekat pusat kota, dekat hotel, bebas kemacetan, dan dekat dengan spot wisata. Di mana peserta yang ikut dalam kegiatan MICE, kita juga perlu memperhatikan jumlah peserta kegiatan MICE. Kemudian adakah tokoh penting yang diundang? Kemudian kita juga perlu memperhatikan lokasinya strategis tidak dengan sifat kegiatan MICE yang kita usung.
Begitu juga dengan program yang kita angkat dalam kegiatan MICE, kemudian durasi kegiatan MICE, kualitas dan jumlah konsumsi, kemudian jumlah ruangan yang dibutuhkan, dan ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya untuk memberikan fasilitas bagi teman-teman saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penentuan waktu dan jadwal kegiatan MICE. Kita perlu memperhatikan harinya kapan. Biasanya untuk pebisnis maka lebih banyak yang ramai adalah di weekend. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun, apakah tanggal ini berdekatan dengan musim lebaran, hari raya yang lain, atau mungkin bulan di mana di situ terdapat banyak kegiatan, maka kita perlu mempertimbangkan. Kemudian waktu, kita perlu memilih waktu, misalnya apakah mau pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian cuaca, kenapa kita perlu mempertimbangkan waktu dan cuaca? Karena di dalam cuaca, ketika cuacanya mendukung, maka kegiatan MICE yang sifatnya outdoor itu bisa mendukung kegiatan kita. Kemudian menentukan anggaran. Penentuan anggaran yang pertama adalah anggaran pendapatan, di mana anggaran pendapatan bisa kita peroleh dari biaya peserta yang ikut. Jadi peserta yang ikut itu harus bayar, sama seperti ketika kita membuat acara seminar, misalnya seminar akademisi, maka di situ para peserta harus membayar. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan biaya sewa tempat. Kemudian kita juga perlu mencari sponsorship. Sponsorship ini digunakan untuk membantu meringankan beban biaya yang akan kita tanggung, sehingga biaya peserta akan menjadi lebih murah. Kemudian kita juga bisa mencari anggaran pendapatan dari komisi tiket spot hiburan, tiket pesawat, maupun tiket dari sewa penginapan. Kemudian anggaran pengeluaran. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahan materi cetak, biaya narasumber dan moderator, biaya penutupan, biasanya di sini ada souvenir dan sertifikat, kemudian sewa lokasi, biaya dekorasi, biaya transport panitia, biaya coffee break dan juga mungkin makan siang, kemudian biaya sewa audio visual, anggaran biaya tidak terduga, dan anggaran biaya cadangan. Perlu ditambahkan pula di sini ada biaya makan, apakah makannya makan siang atau plus makan malam, sehingga perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian perencanaan destinasi kegiatan MICE. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah keamanan. Dalam membuat sebuah event, maka lokasi yang akan kita jadikan sebagai lokasi atau kegiatan MICE, kita harus mempertimbangkan keamanannya. Aman dari banyak tindak kejahatan, aman dari peperangan, itu perlu kita perhatikan. Kemudian kemudahan akses. Akses di sini adalah akses menuju ke lokasi tempat kita mau membuat event, termasuk juga aksesibilitas untuk jaringan internet. Kemudian adalah harga yang terjangkau. Jadi dalam membuat kegiatan MICE kita menentukan lokasi yang sewanya bisa kita jangkau dengan fasilitas lengkap, ditambah dengan bahasa yang bisa mudah dipahami oleh peserta, dan infrastruktur sekaligus hiburan. Karena terkadang peserta seminar atau event yang lain membutuhkan poin yang G ini atau poin hiburan. Kemudian perencanaan sumber daya manusia untuk kegiatan MICE yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama menentukan dasar kebutuhan tenaga kerja, yang kedua adalah mencari suplai tenaga kerja, yang ketiga menentukan strategi penyusunan organisasi dan pembagian kerja, dan yang terakhir adalah menentukan kebutuhan
antara permintaan dan penawaran sumber daya kerja yang dibutuhkan dengan yang ada. Nah, di sini kemudian ada perencanaan penyelenggaraan MICE. Yang pertama adalah menentukan sasaran kegiatan, mendesain kegiatan, menentukan lokasi kegiatan, menentukan fasilitas kegiatan, penyalur kegiatan, perkiraan biaya, pendataan delegasi, penentuan cara pengangkutan para peserta termasuk jika ada VIP, dan menentukan program dan informasi pendukung. Selanjutnya, menentukan koordinasi kegiatan sebelum, saat kegiatan, maupun sesudah kegiatan. Selanjutnya adalah menentukan prosedur pendaftaran, apakah bisa dilakukan secara online atau offline. Dan selanjutnya adalah menentukan fasilitas pendukung kegiatan. Itulah tadi materi tentang perencanaan, semoga bisa dengan mudah dipahami dan juga bisa menginspirasi untuk menyusun perencanaan kegiatan MICE yang terbaik dalam versi kalian. Tetap semangat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Sehat?